Polri tiba di lokasi perumahan Cempaka Residen Desa Banyorejo Murtoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Penyidik tim sus mendalami keterangan Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya menyatakan ada peristiwa yang melukai harkat dan martabat istri Irjen Sambo yang kemudian dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Bukti tambahan di Magelang diperlukan untuk mengkonfirmasi kebenaran peristiwa yang menjadi pemicu penembakan terhadap Brigadir Joshua. Sidang lanjutan terdakwa kasus perkosaan dan pencabulan Muhammad Suki Azal Sani di Pengadilan Negeri Surabaya kembali digelar hari ini. Untuk pertama kalinya, terdakwa hadir langsung dalam sidang dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum. Terdakwa berada di ruangan persidangan hanya sekitar 30 menit untuk diambil sumpahnya sebelum kembali mengikuti sidang secara online di ruangan berbeda. Diduga hal ini dilakukan oleh majelis hakim agar saksi korban maupun saksi merasa aman dan tidak tertekan saat memberikan keterangan. Seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di Tulung Agung, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan sementara, kedua korban diduga meninggal dunia karena bunuh diri dengan meminum racun tikus. Hal ini dikuatkan dengan hasil pemeriksaan medis serta temuan 2 botol racun tikus di dekat korban. Saat ditemukan, mulut kedua korban juga mengeluarkan busa. Seorang ibu-ibu pengemudi mobil mewah kepergok mencuri coklat di minimarket kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun bukannya meminta maaf atas perbuatannya, pelaku malah mengintimidasi karyawan minimarket tersebut untuk meminta maaf kepada dirinya. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Terkait hal ini, manajemen Alfamart akan menempuh langkah hukum untuk membela karyawannya. Buron sekaligus tersangka kasus penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di Riau, Surya Darmadi menyerahkan diri ke gedung Kejaksaan Agung. Pemilik PT Duta Palma Group itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Surya Darmadi terjerat kasus penyerobotan lahan sawit di Riau yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah. Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Komnas HAM mengecek jejak upaya penghalangan proses hukum atau obstruction of justice. Selain mengecek langsung TKP di Duren 3, Komnas HAM juga memeriksa Barada Eliezer di Barreskrim Polri. Pemeriksaan terhadap Barada Eliezer dilakukan untuk melengkapi keterangan dan data yang sudah diperoleh Komnas HAM. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan kemarahannya atas kasus suap yang menjerat Bupati Pemalang dan jajaran Pemkab Pemalang. Ganjar menyebut tertangkapnya Bupati Pemalang dan puluhan jajaran Pemkab Pemalang dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai sebuah pengkhianatan di tengah hari jadi ke-72 Pemprov Jawa Tengah. Dalam perkara dugaan suap ini, selain menangkap Bupati Pemalang, KPK juga menangkap 33 orang di jajaran pemerintahan Kabupaten Pemalang. Sidang kasus Quotex Doni Salmanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Senin pagi. Jaksa penuntut umum menolak eksepsi Doni Salmanan sebab dianggap sudah banyak masuk dalam pokok materi perkara. Sementara pengacara Doni Salmanan meminta para saksi dihadirkan dalam sidang. Terdakwa Doni Salmanan diketahui mendapat keuntungan dari anggota yang mendaftar pada aplikasi Quotex mencapai 40 miliar rupiah atau 3 miliar rupiah per bulan. Lima advokat penegak hukum dan keadilan tampak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas dugaan upaya suap oleh tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Irjen Pol Verdi Sambo. Salah satu tersangka Barada Eliezer melalui kuasa hukumnya mengaku ditawari uang dalam jumlah besar, yakni 1 miliar rupiah oleh Verdi Sambo. Tidak hanya itu, 2 tersangka lainnya Bribka RR dan KM juga dijanjikan uang masing-masing 500 juta rupiah. Selain itu, 2 staf LPSK juga mengaku disodori 2 amplop yang diduga berisi uang, tetapi langsung ditolak. Kemegahan dan keindahan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menginspirasi brand perhiasan ternama Amero Jewelry meluncurkan hasil karya indah dan megah yang terinspirasi dari Candi Borobudur. Peluncuran Amero Jewelry Lavani Borobudur Series digelar pada Jumat malam di Taman Lumbini, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
dikemas dalam gelaran Simfoni Lavani Borobudur menampilkan cerita Lavani yang diambil dari relief Candi Borobudur dan dituangkan dalam gerak dan irama. Ini menceritakan tentang keanggunan di mana Candi Borobudur menjadi inspirasi terciptanya karya seni ini, di mana Candi Borobudur itu banyak menceritakan tentang tatanan kehidupan keseharian kita, sehingga dari sini Lavani ini lahir menjadi perhiasan yang bernuansa Nusantara. Dalam peluncuran ini, berbagai produk baru Lavani Borobudur Series seperti gelang, cincin, kalung, hingga liontin dipamerkan oleh model. Perkembangan daripada suatu kerajinan Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak bangsa seharusnya mendapatkan tempat tersendiri di hati rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang sepatutnya harus mensupport, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa berkreasi. Seperti kita lihat tadi, beberapa jewelry ini adalah karya anak-anak bangsa yang mengambil suatu basic dari satu filosofi Candi Borobudur. Tidak mudah memang mengusung Borobudur menjadi satu kenyataan, satu perhiasan, di mana penyelenggaraan hari ini sangat luar biasa. Lavani by Amero yang di-launching di kawasan Borobudur ini merupakan inspirasi bagaimana karya anak bangsa yang mengangkat kearifan lokal Borobudur menjadi konsep perhiasan yang begitu unik dan luar biasa. Dan kelak kemudian Lavani ini bisa dibawa menjadi produk yang dipasarkan di luar negeri, mengangkat bagaimana keindahan Indonesia dalam bentuk perhiasan. Nantinya, produk-produk Lavani Borobudur Series ini diharapkan mampu mendobrak dunia kreasi anak bangsa hingga ke pasar internasional. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yuki Pramudia, Metro TV. Pemirsa, sebanyak 120 matras tempat tidur pasien tiba di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina untuk melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan warga Gaza. Selengkapnya sesaat lagi.